Ya, dikarenakan hari ini beberapa pihak tidak hadir, sidang pun akan ditunda hingga 2 Agustus ke depan pemirsa. Tapi yang terbaru adalah kuasa hukum dari Anwar Abbas berencana akan menggugat balik atau istilah hukumnya rekonstruksi terhadap Panji Gumilang dengan nilai yang fantastis 2T pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Sebelumnya saya sudah menghubungi pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang, Mas Hendro Effendi, tapi tidak bisa hadir. Tapi saat ini saya sudah bersama dengan Bang Ihsan Tanjung yang merupakan kuasa hukum Anwar Abbas. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Mas Ihsan. Baik, mungkin dijelaskan dulu deh mengenai persidangan hari ini. Kenapa sih sampai harus ditunda? Pak Anwar Abbas hadir ya pada hari ini? Bagaimana? Hadir. Terima kasih. Jadi tadi pagi sidang awalnya dijadwalkan jam 9, jam 10 dibuka sidangnya. Tapi karena tiba-tiba Buya Anwar Abbas menelpon mengatakan akan hadir sidang, sehingga kemudian hakim men-skor sidang, menunggu kehadiran Buya Anwar Abbas, kemudian baru sidang dibuka kembali. Memang ini suatu hal yang sangat mengejutkan ya, surprise buat kita semua. Kemarin ketika rapat, Buya mengatakan tidak hadir karena cukup diwakilkan dengan kuasa hukum. Tapi tiba-tiba tadi pagi saya ditelepon sebelum sidang dimulai, Pak Ihsan, saya akan datang ke pengadilan. Ternyata benar, Buya langsung merapat ke pengadilan. Bahkan saya dengar juga Panji Gumilang juga akan hadir ke sidang. Tapi ditunggu-tunggu sampai sidang berakhir, Panji nggak sampai di pengadilan. Baik, ditahan dulu Bang Ihsan. Sekarang kita akan lihat terlebih dahulu materi gugatan perdata dari Panji Gumilang ini seperti apa. Ini dia pemirsa. Ya pemirsa, Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI, digugat perdata 1T. Hari ini sidang perdana digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yap. Bahkan Panji juga akan gugat Ridwan Kamil karena mendiskreditkan dirinya dan juga ajarannya. Ridwan Kamil pun dianggap tergesa-gesa dalam menangani polemik Al Zaitun. Jadi ada 2 hal yang akan digugat atau 2 pihak yang digugat. Mungkin 3 pihak yang digugat oleh Panji Gumilang. Sementara itu pemirsa, bahwa memang permasalahan ini semakin rumit dikarenakan banyak pihak yang memang turut berkomentar dari peristiwa ini. Bahkan rencana Mahfud MD akan pernah digugat secara perdata, namun kemudian dicabut. Panji cabut gugatan Mahfud MD tepatnya tanggal 20 bulan 7 2023. Lalu sebenarnya pemirsa, apa poin-poin gugatan dari Panji Gumilang terhadap MUI dan Anwar Abbas? Yang pertama, meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melawan hukum atas sederet pernyataan. Yang ketiga, menghukum tergugat membayar kerugian material Rp1 dan kerugian imaterial 1T. Meminta tergugat juga turut patuh terhadap putusan ini. Meminta tergugat membayar ganti rugi secara tunai dan meminta tergugat membayar uang paksa sebesar 5 juta setiap hari jika lalai melaksanakan isi putusan. Ya, sebelum kita akan bahas kenapa Anwar Abbas berencana menggugat balik Panji Gumilang, mungkin dikomentari dulu deh Bang Ihsan mengenai poin-poin materi gugatan tersebut. Ini bagaimana ini? Cukup berat juga ya, meskipun ada nilai Rp1 tapi ada 1T, bayar 5 juta per hari jika tidak melaksanakan isi gugatan, seperti apa? Ya, jadi kami sudah pelajari gugatan dari pihak Panji Gumilang. Di situ ada struktur gugatan yang tidak lengkap ya. Kalau kami pengacara itu bilang mungkin lompat logikanya. Dia mengatakan bahwa Panji Gumilang dirugikan dan digugat 1 triliun. Tapi dia tidak menjelaskan bentuk-bentuk kerugian dari Panji Gumilang yang kemudian mencapai nilai angka 1 triliun. Nah, ini yang kemudian kami coba ajukan rekonvensi, sehingga kami menjabarkan kerugian apa yang dialami oleh Buya Anwar Abbas dan MUI yang terdampak dari gugatan ini. Jadi ini akan kita coba lengkapi nanti dalam gugat baliknya Buya Anwar Abbas itu. Oke, mungkin saya mau tanya dulu Bang Ihsan.
Sebenarnya apa sih komentar Pak Anwar Abbas bahwa berawal dari pernyataannya ketika diwawancara oleh TV One juga ya, Pak Kabar Indonesia Pagi kalau tidak salah. Ini yang kemudian menuai polemik. Sebenarnya sudah terfikirkan ada konsekuensi dengan menyebut nama Panji Gumilang atas sumber yang mungkin harus diverifikasi terlebih dahulu, seperti apa Bang Ihsan? Ya, jadi kami sudah melakukan riset ya dengan Buya Anwar Abbas. Pada tanggal 16 Juni di TV One itu ada ratusan berita yang ada di online elektronik yang bicara tentang bahwa Panji Gumilang itu komunis. Buya Anwar Abbas itu bukan yang pertama kali. Itu ada ratusan yang bicara tentang bahwa Panji Gumilang komunis. Dan itu tidak pernah dijawab dan kemudian ditanggapi oleh saudara Panji Gumilang. Sampai ketika kemudian Buya Anwar Abbas bicara di TV One itu. Nah yang kedua, kami sudah riset juga setelah tanggal 16 Juni itu banyak media yang masih bicara tentang bahwa Panji itu komunis, tidak merujuk kepada wawancara Buya di TV One. Nah, tapi tiba-tiba kemudian ada gugatan terhadap Buya. Nah, ini kan jadi aneh. Sebetulnya apakah yang digugat oleh saudara Panji itu persoalan pernyataan dia komunis atau, nah ini yang harus digarisbawahi, atau karena sentimennya ke Buya Anwar Abbas. Maksudnya dendam pribadi begitu? Itulah yang kita duga. Kenapa? Karena memang Buya Anwar Abbas ini termasuk tokoh MUI yang vokal. Yang kedua, penelitian tahun 2002 MUI itu Buya Anwar Abbas adalah tim yang meneliti tentang kasus-kasus Al-Zaitun di Indramayu. Jadi artinya apa? Bahwa Buya Anwar Abbas ini tahu persis apa itu Al-Zaitun, siapa Panji Gumilang, dan apa kaitannya dengan NII itu. Makanya mungkin dia menargetkan supaya Buya Anwar Abbas ini diam. Artinya ini merupakan bentuk dari pressure dari pihak Panji Gumilang supaya Buya Anwar Abbas tidak bicara lagi tentang Al-Zaitun. Ya, Bang Ihsan, ini menjadi menarik ya bahwa memang kita tidak tahu ya apakah ada motivasi lain untuk menggugat ini, karena memang saya tidak bisa berbincang dengan kuasa hukum dari Panji Gumilang. Tapi yang menarik juga kalau kita tarik garis bahwa Pak Anwar Abbas memang sudah meneliti pondok pesantren Al-Zaitun sejak lama. Sebenarnya dari klien Anda, ada memang tidak justifikasi komunis tersebut atau hanya dugaan berdasarkan dari video TikTok? Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam.